Malahnya ini ijazah 99,9% palsu ini. Jadi bisa ya, kemudian ada orang ditersangkakan bahkan dipidanakan seperti pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah 2 tahun yang lalu itu, kemudian gara-gara fotokopi ijazah palsu. Ijazahnya dulu yang kemudian dicek, kalau dulu mungkin ijazahnya tidak pernah bisa diperiksa, itu gara-gara hanya ada fotokopinya. Nah sekarang kan sudah ada tanggal 1 April tahun yang lalu, orang namanya Dian Sandi itu mengupload. Roy Suryo tak main-main. Di hadapan publik, ia tegas menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Ijazah ini 99,9% palsu, ujarnya. Bahkan ia menyindir, malahan ini jadi biasa ya. Angka nyaris sempurna itu lahir dari kajian, bukan sekedar omongan kosong. Lantas, mengapa selama ini tak pernah ada ijazah asli yang ditunjukkan? Publik hanya ingin kejelasan, bukan gegabah, tapi hak untuk tahu. Diteliti, Polda Metro juga mengatakan segera P21. Bahkan ini lucu lagi nih, ngajak untuk RJ. Sampai kapanpun saya dan Dr. Tifa dan tidak akan yang RJ. Lain, tidak akan perlu RJ kecuali Jokowi RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita stop di situ Mas Rosurya. Saya ke Bang Andi Aswan, seperti apa tanggapan dari teman? Itu deh, kalau biasa persoalannya ini sudah kemudian menyangkut mautkan dan membuat gaduh. Itu juga bisa. Jadi ada banyak caranya. Tapi yang jelas adalah ijazah ini tetap harus dibuktikan. Yang kami tolak menjalankannya itu adalah pencemaran nama dan fitnah. Karena pencemaran nama dan fitnah itu Mas Renhat, itu tidak bisa dibuktikan tanpa pembuktian ijazah. Roy Suryo tidak sekadar menolak jalur damai. Ia membanting pintu restoratif justice dengan cara yang menusuk. Saya dan Dr. Tifa tidak akan perlu RJ, kecuali Jokowi RJ kepada seluruh rakyat Indonesia, katanya. Belum cukup, ia menambahkan dengan sindiran pedas. RJ hanya untuk orang bodoh atau orang yang punya tujuan tertentu. Kata bodoh meluncur bebas, bukan tanpa alasan. Menurut Roy, dalam kasus dugaan ijazah palsu ini, yang berdamai berarti mengkhianati fakta. Yang benar harus tetap benar tanpa kompromi. Pertanyaan logis yang mengemuka, jika Jokowi yakin ijazahnya asli, mengapa justru Roy yang diminta berdamai, bukan sebaliknya? Publik hanya bisa menafsirkan sendiri. Yang ngaco tuh dari kelompok mereka mundur-mundur terus. Akhirnya apa? Akhirnya ditolak. Ya udah, ya akhirnya apa? Tidak ada ya kepanikan satu, tidak ada perpecahan. Mau Pak Ahmad Kosinudin, mau Refli Harun, saya tuh ada di tengah-tengahnya, Mas. Saya ada di sana, ada di sini. Jadi kalau kecuali saya ada di satu pihak, nggak ada. Jadi ini orang di luar, bukan sarjana hukum, bukan long aja. Poinnya jelas apa yang dilakukan ini dengan rasa kebencian ingin mendongger Pak Jokowi. Akhirnya yang muncul adalah mulutmu harimau. Nah itu. Andi Azwan, relawan Jokowi, justru mengatakan hal yang mencengangkan. Relawan itu harus dibubarkan. Ironis, seorang pembela setia meminta barisannya bubar. Seperti api yang memadamkan dirinya sendiri. Pernyataan ini aneh, lucu, dan kontradiktif. Roy Suryo tak perlu banyak komentar. Lawannya sendiri yang mulai meragukan timnya. Publik tinggal tertawa kecil atau bertanya, yang membela saja bilang bubar, lalu siapa yang masih mau percaya? Ayahnya yang benar tuh adalah ini nama putrinya Aida Greenberry, ini nama deskripsinya salah Bapak. Jadi kalau skripsinya salah, skripsinya palsu, sudah pasti ijazahnya palsu Mas. Jadi kalau kami harus bilang kalau ini kami minta maaf, aduh salah besar. Justru orang yang membuat ijazah ini siapapun dia, ya mungkin Jokowi. Roy Suryo melontarkan skenario ironis, bukan menuduh Jokowi pemalsu, justru korban penipuan. Kata Roy, Jokowi waktu itu beli ijazah asli, dapatnya yang palsu. Artinya Jokowi mungkin niatnya baik, beli ijazah sungguhan, tapi ketipu, dapatnya palsu. Sindiran halus ini justru lebih menyakitkan. Seorang presiden tertipu dokumen pendidikan sendiri. Publik bertanya, jika presiden bisa ketipu ijazah, lalu bagaimana dengan dokumen kenegaraan lainnya? 30 April. Dalam rentang waktu itu, ini luar biasa itu. Ya, karena mereka menurut saya, mereka ini berpikir bahwasanya Pak Jokowi tidak berani melaporkan ke kepolisian, ya kan? Nah, ketika dilaporkan ke kepolisian tanggal 30 April,
berubah total. Plan A hilang, masuk ke plan B. Ya berpura-pura menjadi peneliti, Plan, membuat ya, plan. sebuah buku untuk itu. Ngomong aja. Andi Azwan mengejek Roy Suryo. Ciut seperti cacing kepanasan. Tapi anehnya, yang justru terlihat ciut bukan Roy. Roy makin keras, makin vokal, menolak RJ dan siap tempur. Sementara pihak Jokowi, ijazah asli tak kunjung muncul. Laporan polisi berlarut. Publik tersenyum. Cacing kepanasan itu mungkin sedang berlindung di lubangnya sendiri. Udah Siapkan sidang itu. ada. Terus Mana akhir ada? tahun lalu bilang, Kalau- oh ini awal tahun depan. Ya, Ini awal sudah tahun depan ada. saya ngomong ya. Lah iya, Tapi tuh, apapun bohong nanti kan? Anda siap ya Mas Apa Roy sebelum berarti? Sangat siap, apalagi menghadapi orang-orang termul-termul palsu kayak gini nih yang tadi Ya. mau nunjukkan kartu Pradi. Aduh, Oke, apa baik. kartu Pradi gak ada hubungannya. Baik, cukup. Saya ke Kalau Prof adalah Ibnu lawyer, ya. gak ngerti Baik, Mas lah. Roy Suryo, baik. Prof, terakhir Prof, untuk menutup diskusi kita, apa yang kemudian Anda mau sampaikan karena tadi dari pihaknya Bang Andi tetap meyakini bahwa ini akan P21 mungkin minggu ini atau kapan, dan tapi dari Mas Roy Suryo tetap pada pendirian gitu. Apa yang dari perspektif hukum ini sebaiknya seperti apa juga? Roy Suryo versus Andi Azwan panas di ujung diskusi. Roy, bohong terus. Tahun lalu bilang Juli, Agustus. Sekarang minggu depan lagi. Andi, insya Allah minggu depan. Minggu depan lagi. Saya bicara dari dulu. Publik ikut bertanya. Janji P21 terus bergeser. Roy makin vokal. Lawannya makin banyak janji. Siapa yang sebenarnya panik? Saatnya saat offline nggak di-shoot tadi. Itu samping saya menunjukkan kartu yang seolah-olah sok gagah seorang pengacara. Kalau dia memang pengacara beneran, dia melanggar undang-undang, bukan pengacara, dia melanggar undang-undang advokat. Tapi kalau tidak, lah ini udah kena nih pasal ini. Ya, jadi bukan pengacara, sok ngaku-ngaku pengacara dan satu Dan lagi yang itu penting, Mas, ya. adalah tidak punya legal standing. kita nggak Tidak ngomong punya legal masalah. standing. Silakan, Bang Andi tadi Kartu mau Pradi menanggapi itu ya. apa? Gak ada hubungannya. Ya, tadi Bang Nggak Andi ada mau legal menanggapi apa yang standing. disampaikan oleh Prof Ibnu. Siap, Silakan. Prof. Ya, Roy Suryo mengguncang studio dengan satu kalimat. Ada pengacara palsu di sini. Kalau bukan pengacara beneran, sudah kena pasal, tegasnya. Siapa yang dimaksud? Roy tak sebut nama. Semua orang penasaran. Publik dibuat bertanya-tanya. Apakah tuduhan ini akan berlanjut ke ranah hukum? Satu hal pasti, Roy tidak pernah bicara tanpa bukti. Kedaluarsa, meninggal dunia, berjaring, atau demi kepentingan hukum kurang alat bukti, atau yang terakhir, kalau ini menjadikan suatu perdebatan nasional yang kemarin menjadi kelompok terpecah-pecah, kejaksaan bisa punya kewenangan sebagai deponering kalau terjadi, mau atau tidak. Nah ini yang alternatifnya ada. Kalau alternatifnya nggak jadi, ya itu perkara segera dinaikkan. Disitulah yang kita penjelasan perkara ini. Oke, Sudah 4 bulan. Perkara mudah sebetulnya. Ada apa Mas Andi? Ada apa Mas Marjo? Itu loh. Harusnya perkara mudah ya, tapi kalau Iya. jadinya 4 bulan. Tapi Nggak begini, mudah Prof. karena ijazahnya palsu, Prof. Kalau ijazahnya asli udah Oke, mudah. baik, tahan dulu Mas Roy. Tapi begini Prof, tapi dari beberapa opsi tadi itu menurut Anda apa yang sebaiknya tepat diambil oleh Mas Roy Suryo misalnya? Apakah yang tadi pra-peradilan atau apa opsi yang mana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya adalah pra-peradilan. Karena itu penyelesaian hukum. Bukan hukum. Ingat loh, ada penyelesaian hukum dan penyelesaian politik loh. Yang sampaikan terhadap Fortuner itu politik. Ya. Tapi hukum pra-peradilan. Atas apa? Penetapan tersangka. Misalkan perdebatannya kemarin loh. Ini satu laporan karena 4 orang. Kemarin sudah dicabut, berarti laporannya tidak sah. Bahkan hukum, Prof Ibnu buka 2 opsi hentikan perkara Roy Suryo, pra-peradilan atau deponering. Deponering artinya kejaksaan menghentikan kasus jika dinilai hanya bikin gaduh, bukan cari keadilan. Ironisnya, publik justru bertanya, kalau kasus ini gaduh, kenapa akar masalahnya ijazah tak pernah dibuktikan? Roy memilih tak pakai 2 opsi itu. Ia ingin pembuktian, bukan penghentian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.